Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Balik Solikatus Sakina, calon guru penggerak Angkatan 7 dari UPT SD Negeri Jeblok. Pada video ini, saya akan menampilkan laporan pendampingan individu 2 tentang visi dan prakasa perubahan. Sebelumnya, perkenalkan, Bapak Imam Nawawi sebagai fasilitator dan Ibu Isti Retno Wulandari sebagai pengajar praktik. Selamat menyaksikan. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Ani Widiawati SPD SD selaku Kepala UPT SD Negeri Jeblok. Yang saya hormati Ibu Isti Retno Wulandari selaku Ibu Pengajar Praktik. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru hebat dari UPT SD Negeri Jeblok. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di UPT SD Negeri Jeblok dalam kegiatan diskusi berbagi pengalaman tentang visi dan prakasa perubahan dari program calon guru penggerak Angkatan 7. Semoga nanti selama kegiatan ini berlangsung kita mendapatkan manfaat yang dapat kita terapkan pada peserta didik kita dan umumnya pada pendidikan di UPT SD Negeri Jeblok untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan menjadikan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang keduanya yaitu sholawat dan salam. Marilah kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita tunggu nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu Guru,
ini langsung menyingkat waktu saja untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Ani, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Karena ini masih jam 9, saya kira masih segar Bapak Ibu semuanya. Kita semangat untuk hadir di ruangan ini. Yang terhormat Ibu Isti Retno Wulandari sebagai Ibu Pendamping JGB Angkatan ke-7 di UPT SDN Jeblok. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SDN Jeblok, dan yang berbahagia pada hari ini Ibu Balik Sholihatus Sakinah, yang pada kesempatan ini beliau sebagai CGP Angkatan ke-7 untuk UPT SDN Jeblok. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya semata kita dapat bertemu, berkumpul dalam ruangan yang begitu sejuk ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Isti yang sudah berkenan hadir di tempat kami dan akan membimbing kami semuanya, terutama Ibu Balik, untuk memberikan ilmunya, untuk menyusun visi ke depan bagaimana untuk CGP yang dilaksanakan untuk UPT SDN Jeblok ini. Untuk acara pagi ini nanti saya akan mendampingi juga, akan mengikuti kegiatan forum diskusi ini sampai akhir Bu Isti. Nanti untuk acara saya serahkan sepenuhnya pada Ibu Isti dan Ibu Balik. Untuk kami warga besar UPT SDN Jeblok mendukung sepenuhnya kegiatan ini dan selalu mensupport. Semoga kegiatan ini nantinya akan membawa keberkahan, membawa kemajuan khususnya untuk UPT SDN Jeblok dan Kecamatan Talun pada umumnya. Kiranya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kekhilafan dalam kami menyambut kehadiran Ibu Isti. Semoga kegiatan nanti berjalan dengan lancar. Mari kita awali dengan berdoa bersama agar semuanya barokah. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan nanti berjalan lancar. Untuk seterusnya kegiatan ini akan dipandu oleh Bu Isti dan Bu Balik. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pengantar di Ibu Isti, mungkin ada dawuh-dawuh dari Ibu Isti sebagai pengantar dalam kegiatan forum diskusi pagi hari ini. Kepada Ibu Isti saya persilakan. Terima kasih Bu Balik atas kesempatannya. Perkenalkan Ibu-Ibu, Bapak, bahwa
saya istri lembaga dari tempat bekerja sama dengan Bapak Ibu juga saya di sekolah, cuma bedanya tempatnya saja ya. Saya di Kamron, SMA Sambung. Kalau domisili saya di Bosowo, sebelah baratnya BRI ada Jalan Selatan, saya nomor 2 dari jalan. Belakangnya warung Madiang. Iya kan? Oh iya, iya. Saya belakangnya pas itu. Terima kasih saya sudah diterima di sini pada kegiatan pendampingan individu 2. Kalau yang pertama saya sudah ke sini mungkin ada beberapa yang sudah ketemu, tapi juga ada beberapa yang tidak ketemu, bukan yang gimana, tapi panjenengan masih ngajar. Waktu itu pendampingan 1 masih perkenalan gitu ya. Nah, di pendampingan 2 ini sebetulnya kita melihat tujuannya adalah melihat bagaimana apa yang sudah dilakukan balik 1 bulan ini selama mengikuti kegiatan atau proses CGP, proses pelaksanaan dari yang sudah balik itu selama 1 bulan ini apa, bagaimana kira-kira berdampak enggak. Kita akan melihat itu, terus semoga nanti apa perubahan-perubahan apa yang balik sudah lakukan itu bisa membawa dampak positif sehingga bisa nulari panjenengan ya, panjenengan semua. Karena kalau menurut misinya atau tujuannya dari penggerak program sekolah penggerak atau guru penggerak ini adalah membelajarkan atau memberikan sistem belajar kepada siswa sesuai dengan karakter siswa. Kalau yang dulu kita belajarnya itu lebih kepada teori di dalam kelas saja, jadi kayak bosen gitu ya. Nah, ini ada beberapa perubahan yang akan diusul sesuai dengan pendapatnya atau temuannya atau filosofinya yang disampaikan oleh tokoh kita Genza Dewanto. Padahal sudah lama sekali ya itu, ternyata filosofi beliau itu masih relevan untuk diterapkan di saat-saat sekarang. Kira-kira panjenengan mengamati balik di sekarang ini ya Bapak Ibu, tampak belum perubahannya kira-kira? Tampak. Kira-kira apa? Menurut Atau kita nggak usah pakai mic juga enak. oh mana deh kesannya dasar itu ya. Kira-kira apa Bu yang sedang dengan lihat? Sudah tampak dalam proses pembelajaran, anak-anak lebih semangat dalam belajar. Berbagai metode pembelajaran dilakukan, selain di dalam kelas juga di luar kelas. Ya, aktif. Perubahan di anaknya. Kalau tadi kan perubahan sistem pembelajarannya ya. Kalau perubahan di anaknya gimana? Anak-anak lebih aktif dan semangat dalam belajar. Gitu ya. Kira-kira itu kalau di perubahan sistem belajar yang Bu Balik lakukan itu seandainya diterapkan di kelas panjenengan itu masih relevan? Saya mengajar dari kelas 1 sampai 6. Oh ya gitu ya. Oh udah studi ya. Ya. Tapi bisa juga loh pelajaran agama. Kan kalau pelajaran agama dulu ya, sampai saya dulu itu belajar agama itu ya hanya di dalam kelas gitu. Ternyata pembelajaran agama itu bisa dan lebih asik loh. Saya mencoba menyampaikan ke teman gitu ya yang di SMA, ternyata asik juga gitu. Ya. Kita tidak terbatas pada makro tertentu semua. Semoga nanti juga bisa dicoba ya di luar negeri. Kalau dengan Bu Mbak ya. Mbak Mawar kesannya ibu. Mbak memang ya. Ya mungkin hampir sama dengan minat dan sekarang lebih aktif dan pembelajarannya itu tidak hanya di kelas saja dan bisa dicoba buat saya untuk bahasa Inggris tapi juga meniru metode yang baik belajar di luar juga anak-anak bisa lebih aktif dan lebih semangat. Kalau gurunya dengan model pembelajaran seperti itu ngantuk akan tidak ya? Gurunya juga ikut berolahraga. Kalau Pak Aji Dia olahraga. kalau olahraga pasti itu. Iya.
Nggih. lain itu waktu itu. Nggih. Laporan aku Iya. Diimplementasikan ya keahliannya di sana. Iya. Itu olahraga itu menjadi guru terfavorit bagi anak-anak kecil itu. Selalu ditunggu kedatangannya. Muda, Iya, gitu muda, ya. ganteng sendiri, kemudian kan pembelajarannya di luar. Pasti anak-anak selalu menunggu Pak Adit Rawo. Jadi nanti jenengan bisa selain yang bisa jenengan lihat langsung ya, selain yang bisa jenengan lihat langsung hubungan proses pembelajaran, jenengan boleh sharing-sharing dengan kembali tentang apa saja sih yang harus dilakukan. Misalkan seperti tadi ada kesepakatan kelas, itu bisa jenengan adopsi, terus termasuk apalagi ya yang sudah dilakukan. Kesepakatan kelas, kemudian tentang kegiatan P5 tentang kegiatan daerah. Kemarin itu kita juga sempat membuat kreasi batik cakrawala buatan anak-anak. Itu istilahnya tidak lanjutnya juga mungkin di apa itu di ACC oleh Bu Ani mungkin bisa dijadikan sebagai identitas lembaga seragam. Keren ya. Dipatenkan itu juga bisa. Oh, bisa ya, Bu, ya. Yang kepalanya memang Paten saya, ya. ya. Tapi ada karakter yang dari jeblok ini, jeblok ini bisa Dimasukkan ke dalam motifnya seperti itu ya Bu ya mungkin. cipratnya mengikuti ciprat-cipratnya. Oke. Nah, selain itu kita juga diajarkan untuk tadi masuk aksi nyata. Ya. Oke. Kemudian juga apa itu Bu, membangun komunitas praktisi. Kita juga istilahnya pada waktu senggang istirahat atau anak-anak sudah pulang kan, anak-anak pulang setengah 2 kita jam 2 ya Bu ya. Nah itu kita biasanya ngobrol-ngobrol santai membicarakan permasalahan pembelajaran atau kegiatan anak-anak. Jadi kita saling mengisi kekurangan dari masing-masing, saling melengkapi seperti itu. Bukan hibah ya. Hibahnya dalam hibah yang lain. Ya mungkin kadang nggak bisa hibah juga. Istilahnya di lembaga A istilahnya ada apa itu Bu? Di lembaga A ada suatu inovasi. Ya ini kita istilahnya kita buat inovasi yang lain, misalnya ATM lah seperti itu. Amati tiru modifikasi sesuai dengan kondisi lembaga kita. Amati sekarang lembaga satu lagi ya. Amati tiru modifikasi contoh. Oh jangan. Ada lembaga satu lagi. Oke. Sudah jadi ATM lagi Bu. Oke. Kalau selain praktisi yang ada di dalam sini, mungkin ada menjalin hubungan praktisi dengan komunitas yang berbeda. Oke. Kita juga menjalin komunitas praktisi dengan tokoh masyarakat yaitu keagamaan, karena kan di lembaga kita itu kan ada program dari pemerintah Kabupaten Blitar yaitu SSN Sekolah Sangat Cine. Nah itu kita istilahnya berkolaborasi antara guru kelas, guru agama dengan tokoh masyarakat, guru diniahnya. Jaga dari bicara juga. Iya, tokohnya di sini itu setiap 1 minggu sekali itu kan program SSN-nya itu kan setiap hari pembelajarannya itu setelah jam 12 itu dipandu oleh guru agama dan didampingi oleh guru kelasnya. Okay. Kemudian setiap 1 minggu sekali itu guru zamnya itu asmanya guru zamnya itu Rawo dan berbunyi untuk mengevaluasi kegiatan anak-anak dalam keagamaannya. Baru kemarin itu 1 semester di rutinan ya, setiap 1 semester itu anak-anak diuji kompetensinya, misalnya hafalannya. Kemudian nanti anak-anak untuk sebagai motivasi itu diberi reward pin saja itu anak sudah senang, sudah memacu prestasinya anak-anak. Kemarin pinnya ada pinnya ya, pinnya itu grade 1 buat pelajaran ya, sesuai tingkatannya. Dan juga kita berkolaborasi dengan guru tangguh. Oke. Pembalasan mereka lucu. Oke.
diem aja, selesai nggak selesai nonton banyak situ. Tapi kalau mereka tuh seperti ya nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Ya mungkin karena usianya yang belum, oh ini harusnya dulu itu nggak apa-apa, mau belajar. Jangan tegang loh, jangan Oke, ini sakit tulangan gitu, lanjutkan istilahnya ke diskusi, forum diskusinya gitu. Tadi Bu Kodima ikut di awal saja gitu Bapak Ibu ya, ini langsung saja saya akan memandu gitu. Di sini saya tidak akan saya tidak akan banyak menyampaikan materi karena ini materinya itu sebenarnya sudah sering kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari ya. Saya cuma menyebarkan dan kita nanti saling sharing, berdiskusi. Jadi betul usah tegang, dibikin santai saja seperti kita sehari-hari ngobrol di kantor, gibah seperti itu, ngobrol sambil makan, sambil ngopi, kadang gitu. Pada hari ini nanti saya akan menyampaikan visi dan prakasa perubahan sebagai kegiatan pendampingan individu 2. Sebelumnya saya perkenalkan saya sendiri yaitu Balik Solikatus Sakinah sebagai calon guru penggerak dan didampingi oleh Bapak Imam Nawawi sebagai fasilitator dan Ibu Isti Retno Wulandari sebagai pengajar praktik. Nah, tujuan kegiatan diskusi kali ini yaitu untuk mendiskusikan visi atau harapan atau impian sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, sebelum menginjak ke kegiatan diskusi sebagai penyegaran di Bapak Ibu dan nggak tegang kok suasananya kok saya rasakan kok tegang. Saya berdiri di sini itu bukan sebagai orang yang lebih, buatan kita sama-sama belajar ya. Untuk penyegarannya di sini saya akan menampilkan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya dari Bapak Insinyur Soekarno. Ya, nggak apa-apa, bisa fleksibel saja. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini panjenengan akan saya ajak untuk mendengarkan sebuah karya yang sungguh sangat indah, yang sangat bagus dari Bapak Presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai milik, aku mendengar lautan Hindia bermelora. Memanting di pantai milik itu, aku mendengar lagu sayap Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, bentang kubat perahu, gunung Pleret, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang mendurai Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Indonesia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Indonesia, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku
umurku pada ini aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Oke, Bapak Ibu, tadi setelah mendengarkan puisi karya dari Bung Karno yang berjudul Aku Melihat Indonesia, kita sambil merenung ya tadi ya, mendengarkan sambil merenung, mungkin juga merefleksi diri. Menurut Bapak Ibu, bagaimanakah perasaan Bapak dan Ibu tadi setelah mendengarkan video puisi Aku Melihat Indonesia karya dari Bung Karno? Oke, karena kegiatannya ini diskusi, kita saling melengkapi, atau kita bisa menyampaikan, bebas menyampaikan pendapat dan gagasannya. Mungkin kepada Ibu Ani bisa memberikan pendapatnya, puisinya terkait dengan puisi Bung Karno yaitu Aku Melihat Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Puisi Aku Melihat Indonesia disitu menggambarkan wilayah Indonesia yang tersebut, wilayah Indonesia yang banyak sekali potensi yang bisa digali oleh generasi-generasi yang akan datang. Terbesit kesan moral yang harus kita renungkan dari dalam apa yang kita bisa kita lakukan untuk Indonesia. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan kekayaan Indonesia dan bagaimana kita memelihara untuk kelestarian Indonesia. Kiranya mungkin itu bisa ditambahkan yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ani, beri tepuk tangan yang sangat meriah sekali. Mungkin Bu Silvi saged menambahkan atau menyampaikan pendapatnya terkait dengan puisi dari karya Bung Karno ini. Mungkin saya mendapatkan pendapat Ya. sedikit ya Bu, karena Ya. saya sudah setuju dengan pendapat Tony bahwa puisi Indonesia tadi kan Aku Indonesia ya. Melihat Indonesia tadi menggambarkan bagaimana kemajuan negara Indonesia ini yang memiliki nilai-nilai budaya dan juga ragam yang sangat indah. Seperti itu. Terima kasih kepada Bu Silvi, beri aplaus. Oke. Tadi saya bisa menarik kesimpulan ini dari pendapatnya Bu Ani tadi, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan kekayaan bangsa Indonesia itu dengan baik. Kemudian ditambah dengan Bu Silvi, juga saya sependapat, yaitu bagaimana kemajuan bangsa Indonesia. Nah, hal ini tadi sesuai dengan tema kita, yaitu visi dan prakasa perubahan, di mana visi nanti itu kita akan menggali kekuatan atau potensi-potensi yang ada di sekolah. Kalau tadi Aku Melihat Indonesia itu merupakan sebuah karya Bung Karno yang menunjukkan visi Bung Karno terhadap bangsa Indonesia. Kalau nanti kita melihat atau menggali potensi dan kekuatan yang ada pada lembaga kita.
Fungsinya sangat menyentuh nggih Bapak Ibu nggih. Sing disampaikan dengan penuh semangat dan bergelora. Untuk berikutnya, tadi saya Bu Ani menyinggung tentang memanfaatkan kekayaan bangsa Indonesia. Memanfaatkan kekayaan. Kekayaan itu berarti potensi atau kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, potensi dan kekuatan itu merupakan sebuah visi, sebuah visi yang dapat kita sebuah potensi yang dapat kita kembangkan untuk dapat dijadikan sebuah visi. Nah, visi itu merupakan rangkaian kata yang di dalamnya terdapat gambaran, harapan, dan cita-cita. Mungkin cita-cita tentang masa depan yang realistik dan ingin mewujudkan dalam waktu kurun tertentu. Nah, visi itu sebagai bintang petunjuk arah yang dapat kita jadikan sebagai tuntunan kemana guru melangkah. Jadi visi itu dapat dijadikan sebagai bintang petunjuk arah yang dapat kita jadikan sebagai tuntunan kemana kita akan melangkah. Nah, visi itu harus menggambarkan cita-cita atau impian atau harapan kita ke depan yang harus dinampakkan dan diwujudkan. Nah, untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan seperti kemarin pada waktu diseminasi aksi nyata budaya positif, kita sudah membahas bagaimana budaya positif itu dilaksanakan untuk menciptakan sekolah impian yang aman, menyenangkan, dan nyaman untuk belajar peserta didik. Maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Nah, pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Hal ini diibaratkan sebagai seorang atlet pelari. Nah, pelari itu mempunyai visi, mempunyai tujuan, yaitu sampai ke garis finish. Nah, untuk mencapai garis finish itu, maka atlet tersebut harus mempunyai alat yang dapat digunakan mencapai tujuan tersebut dengan cara yang dapat digunakan dalam berlatih kegiatan berlari. Nah, dalam pembelajaran kita nanti akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif atau IA. Nah, IA ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif atau bekerja sama dan berbasis kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Di dalam sekolah melakukan pendekatan IA ini, kita dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal positif atau kekuatan yang sudah ada di sekolah. Hal yang baik itu dipertahankan dan dimunculkan strategi baru agar mewujudkan perubahan yang lebih baik lagi. Nah, sedangkan untuk kelemahannya itu kita dalam membuat mengidentifikasi hal-hal positif itu, kita jangan melihat hal-hal yang negatif, karena dalam menentukan hal-hal yang positif itu, kalau kita mencari hal-hal yang negatif itu akan menurunkan motivasi kita, memunculkan motivasi kita. Berarti untuk pertanyaannya itu kita rubah. Biasanya kalau kita itu mengevaluasi kan hal-hal yang kelemahan kita, ya Bu ya, umpamanya kenapa peserta didik saya hasil belajarnya rendah. Nah, itu jangan seperti itu, karena itu nanti akan mengubah psikologi atau motivasi kita menjadi yang lebih baik. Nah, untuk kalimatnya itu kita mengacunya pada hal-hal yang positif, hal-hal yang merupakan kekuatan kita. Contohnya, hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan terhadap pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik, seperti itu. Nah,
IA merupakan atau inquiry apresiatif ini merupakan salah satu model manajemen perubahan di lingkungan pembelajaran. Nah, kita dapat mencoba menerapkannya yaitu melalui tahapan yang disebut BAGJA. BAGJA ini merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif atau bekerja sama dengan semua pihak pemangku yang terkait dengan pendidikan untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijadikan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Nah, di dalam tahapan BAGJA tadi itu terdapat 5 langkah seperti yang saya sampaikan di atas, yaitu tahapannya dimulai dari tahapan B. B itu yaitu kepanjangan dari buat pertanyaan umum, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Nah, untuk langkah-langkah tiapan BAGJA tadi dapat diuraikan dalam kegiatan seperti ini. Untuk kegiatan B, yaitu buat pertanyaan utama, kita dapat membuat dengan mengawali mencari pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau peluang yang mendefinisikan tujuan, di mana nanti biasanya hanya 1 atau 2 saja pertanyaan secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian di dalam kegiatan B selanjutnya yaitu buat pertanyaan utama, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa perubahan yang dibuat. Sedangkan langkah pada kegiatan A, ambil pelajaran, itu nanti kita dapat membuat pertanyaan dengan pertanyaan lanjutan untuk menemukan kembali kekuatan potensi yang ada di dalam lembaga tersebut melalui kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, kemudian menemukan inti positif. Nah, tiap pertanyaan itu dibuat dengan hati-hati dan bernada positif seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal. Nah, untuk tindakan yang kedua yaitu apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok seperti sekarang, kemudian survei atau membagikan angket, kemudian bagaimana melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam kependidikan tersebut atau dalam kepentingan ini. Kemudian langkah yang ketiga yaitu D, gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambar masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Kemudian tindakan yang kedua yaitu dengan melakukan membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa. Nah, menggali mimpi ini merupakan inti dari kegiatan BAGJA ya. Okay. Kemudian dalam kegiatan J, jabarkan rencana, di sini pertanyaannya itu dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau nyata tentang jabaran langkah-langkah yang diperlukan, baik itu langkah kecil maupun langkah yang besar harus segera dilakukan untuk melakukan terobosan agar tujuan prakarsa perubahan itu dapat tercapai. Sedangkan langkah kedua pada kegiatan J yaitu jabarkan
itu yang membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Sedangkan pada tahap A yang terakhir yaitu atur eksekusi, pada tahapan ini diharapkan kita dapat menentukan siapa yang dapat berperan dalam pengambilan keputusan, mulai dari budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menjelaskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat. Mungkin kita bisa melibatkan peran dari komite sekolah, kemudian wali murid, kemudian mungkin juga dari tokoh masyarakat, bisa juga dari kalau sekarang KPP ya Bu ya, itu pengawas dan penilai. Kemudian tindakan yang kedua yaitu kita mendesain komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya dengan membuat SOP, kemudian budaya belajar itu kita monitoring dan kita evaluasi apakah visi tersebut itu sudah berhasil, sudah mencapai tujuan atau belum. Nah, nanti ketika belum, kita harus mengevaluasi di manakah kelemahan tersebut yang akan kita jadikan sebagai kekuatan. Nah, berikut ini merupakan gambaran proses Bagja yang dimulai dengan filosofi dan visi yang berpusat pada kepentingan siswa. Jadi dalam membuat visi atau menyusun visi, kita itu harus sesuai atau berpihak kepada kepentingan siswa. Kepentingan siswa dengan berlandaskan profil belajar Pancasila, di mana visi itu atau kalimat prakasa perubahan itu mengacu kepada kepentingan siswa, kemudian mungkin kepentingan siswa, berpihak kepada siswa, dan yang menghamba kepada siswa. Di sini maksud menghamba itu bukan kita sebagai istilahnya itu bukan sebagai pembantunya anak-anak gitu, pembantu peserta didik bukan seperti itu. Maksud di sini itu menghamba kepada siswa, kita sebagai tenaga pendidik itu menghamba kepada siswa. Kita harus bisa memberikan atau menuntun siswa tersebut belajar sesuai dengan kodrat alam yang mereka miliki. Kodrat alam ini yaitu berkaitan dengan gen, mungkin faktor keturunan dan faktor lingkungan yang sudah dibawa oleh siswa. Nah, hal ini sesuai dengan filosofi belajar Dewantara, di mana guru itu harus menuntun siswa tersebut agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, dengan mengembangkan karakter dan bakat yang mereka miliki. Dan dari sini, dari proses IA ini yang disebut Bagja ini nanti dapat diturunkan menjadi tujuan rinci berupa prakasa perubahan, di mana tadi prakasa perubahan itu dimulai dari pertanyaan dan rencana yang disusun yang telah direalisasikan bersama anggota komunitas, mungkin bersama Bapak Ibu guru, kemudian bersama wali murid, komite, dan dari dinas pendidikan yang terkait. Nah, kemudian rencana itu akhirnya dieksekusi atau dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi keselarasannya dengan visi tersebut. Mungkin dari sini Bapak Ibu sudah jelas ya bagaimana cara menyusun visi. Nah, cara menyusun visi ini kita istilahnya visi itu bukan untuk lembaga saja, tetapi visi tersebut juga sebagai visi kita sebagai tenaga pendidik. Visi kita itu di kelas itu karena kita juga sebagai pemimpin kita itu sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Kalau di sekolah pemimpin sekolahnya yaitu manajerialnya yaitu KS. Kalau kita di kelas itu sebagai guru, pemimpin pembelajaran. Otomatis kita juga harus mempunyai sebuah visi. Mau dibawa kemana atau peserta didik kita itu, impian apa yang ingin Anda raih terhadap peserta didik tersebut. Mungkin seperti itu ya. Nah,
mungkin dari penyusunan visi dan prakasa perubahan tadi ada pertanyaan atau tidak nih Bapak Ibu? Buatan ya, sudah jelas ya? Semoga mungkin karena ini forum diskusi nanti kita bisa bertukar pendapat, mungkin saling menanggapi pendapat satu sama lain ya. Baiklah, kalau begitu untuk meregangkan suasana hari ini saya akan tampilkan ice breaking ya. Di sini muncul yaitu tokoh kartun. Ini tokoh kartun kesukaan anak saya sesuai dengan anak-anak kecil ya, kesukaannya anak kecil. Setiap hari anak saya itu melihat Bapak Ibu ini. Siapa yang tahu? Mungkin ada beberapa yang belum ada seperti Bu Anis mungkin tidak mengenal tokoh ini ya, kartun ini ya. Nah, ini saya perkenalkan Bu Ani dan Bu Anis. Nanti ketika ngomong cucunya itu sudah mengenal. Upi ini siapa? Ini namanya tokohnya Bernard, Bu. Oke, Bernard ya. Saya akan tampilkan breakingnya, videonya ini mengandung kalau saya sih mengamatinya itu mengandung amanat yang sangat dalam. Meskipun ini kartun anak-anak dari mana ini? Dari Rusia ya kalau nggak salah ya. Itu ya Bu. Yang dapat kita ambil. Pripun Bapak Ibu tadi setelah menyaksikan potongan Bernard tadi, apa yang muncul yang ada di benak panjenengan? Mungkin saged Bu Ani menyampaikan pendapatnya. Ambilan Bernard tadi mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa Bernard itu pertama pantang menyerah, selalu semangat dalam mencapai cita-citanya, karena dia punya cita-cita menaklukkan dunia, mengendaki dunia. Jadi belum S. Gunung esnya yaitu pertama jatuh, kedua masih semangat sampai ke sekian kalinya hingga sampai ke tujuan. Mungkin yang bisa diambil, jadi kita perlu semangat dan berbagai upaya kita untuk mencapai cita-cita. Mungkin seperti itu. Terima kasih, beri aplaus yang meriah. Mungkin dari Ibu Silvi ya, bisa menyampaikan pendapatnya atau menambahkan. Kita santai saja Bu, kalau ngobrol di bahan enggak. Oke, jadi balik kelas sekarang gibahnya agak meningkat sedikit. Jadi tujuan kita tadi selain anak muda, dia kayaknya juga punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Rasa dia berkomentar itu, terus ada nggak sabar juga ya gitu. Oke, tetap semangat. Oke, mungkin dari Ibu Rati bisa menambahkan pendapatnya setelah menyaksikan cuplikan video Bernard tadi ya. Saya mengambil tokohnya dari dunia anak-anak karena dunia yang kita hadapi itu ya setiap harinya itu dunia anak-anak, sehingga kita harus misalnya juga ikut ya menyelam ke dunianya tersebut. Dari video tersebut saya bisa mengambil kesimpulan bahwa harapan itu tidak sesuai dengan cita-cita. Dalam ya Bu ya. Tidak semudah. Ya,
itu yang mempunyai sifat semangat, pantang menyerah, ya, atau tidak mudah putus asa. Hal itu tadi tampak pada penggalan videonya. Genat itu mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita. Kira-kira apa tadi cita-citanya Genat? Iya, Genat melihat di figura di rumahnya itu ada puncak gunung es. Nah, Genat ingin Genat mempunyai impian untuk mencapai puncak tujuan es itu. Nah, ketika mencapai gunung es tersebut, banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Genat, seperti yang panjenengan sampaikan tadi. Tadi di antaranya Genat ketika ingin menaiki gunung es, dia menggunakan alat yaitu berupa apa? Berupa palu, 2 buah palu. Nah, alat tersebut apakah berhasil digunakan Genat untuk mencapai tujuannya? Tidak berhasil. Kemudian Genat pindah lagi menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara bagaimana tadi? Yaitu dengan cara Genat menggunakan palu, jatuh. Kemudian Genat tetap semangat, tidak menyerah. Dia berusaha untuk tetap naik ke puncak gunung es sesuai tujuannya tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Nah, sudah sampai menggunakan kedua tangannya, sudah sampai di puncak, itu pun masih apa Ibu? Masih mau jatuh, masih ada hambatan lagi. Berarti istilahnya itu wis tekan dhuwure ya jek enek cobaan, masih mau jatuh lagi. Nah, setelah ketika mau jatuh, Genat juga istilahnya punya cara, yaitu langsung melompat ke bagian yang puncaknya es yang tidak retak. Nah, dari situ kita tadi mempunyai sebuah visi, ya. Dalam mengajar itu, dalam pembelajaran itu kita mempunyai visi untuk menciptakan pembelajaran yang berguna kepada siswa. Nah, di dalam mencapai visi tersebut atau impian tersebut pasti banyak sekali berbagai macam kendala, kendala atau hambatan yang kita temui, seperti yang Genat lakukan tadi. Nah, ketika kita mengalami hambatan atau mengalami kesulitan, kita harus mempunyai berbagai cara. Jika cara A itu dirasa gagal, maka kita harus berpindah ke cara yang B. Jika gagal, kita bisa beralih ke opsi cara C untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, itu untuk S breakingnya. Kita lanjutkan tentang visi UPT SD Negeri Jeblok. Mohon maaf dan mohon izin Bu Ani, di sini saya tidak akan mengubah visi UPT SD Negeri Jeblok yang telah kita sepakati bersama, yaitu di awal panjenengan masuk bulan Mei kemarin di 2022. Di sini kita akan berdiskusi atau meninjau ulang visi tersebut, apakah sudah tampak atau belum dalam kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran di lembaga kita. Bapak Ibu semuanya, panjenengan hafal atau tidak dengan visi UPT SD Negeri Jeblok? Belum. Padahal ini visinya ini kalau saya rasa itu lebih singkat daripada yang kemarin. Kalau kemarin itu kalau saya ditanya itu visinya SD Negeri Jeblok apa? Lupa Bu. Nah, ini setelah ada Bu Ani, itu istilahnya juga ada perubahan. Visinya itu berbunyi, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan kebangsaan. Terus Bu Ani beres, alhamdulillah. Nah, visi ini merupakan cerminan diri kita sendiri. Impian kita yang ingin kita raih di masa depan itu apa? Seperti yang saya sampaikan, dalam penyusunan visi itu kita harus dalam penyusunannya kita harus berikan kepada siswa dengan
berpihak kepada siswa dengan tidak melupakan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana sekarang zamannya yaitu zaman apa Bapak Ibu? Zaman iptek, yaitu zaman globalisasi, di mana lewat genggaman kita saja kita dapat mengakses ya atau mengetahui isi dari dunia. Sekarang dunia itu ada di dalam genggaman kita. Nah, jika kita tidak membekali pembelajaran dengan menggunakan teknologi, maka kita akan ketinggalan, Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus beradaptasi terhadap perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, kemudian berwawasan kebangsaan. Nah, mungkin berwawasan kebangsaan ini peserta didik itu mempunyai jiwa yang berwawasan global, berwawasan global itu yaitu dapat menghargai budaya orang lain, agama, suku, dan terhadap berwawasan kebangsaan juga yaitu mungkin terhadap alam itu, tidak hanya kepada sesama makhluk hidup saja, tidak hanya sesama manusia dan manusia, tetapi kepada semua makhluk yang ada di bumi. Nah, sekarang coba Ibu kita tinjau bersama-sama dari visi UPT SD Negeri Jeblok yang ada, yang telah kita sepakati bersama, itu apakah sudah tampak apa belum dalam pembelajarannya sehari-hari. Contohnya terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, indikatornya yaitu apakah siswa itu sudah melaksanakan atau mengaplikasikan kegiatan yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Sudah ya, alhamdulillah. Dan itu tampak pada kegiatan program SSN ya, sekolah sampai sini, di mana program tersebut apa saja itu yang telah kita laksanakan. Istighosah, betul, istighosah setiap Jumat itu merupakan kesempatan kita, lembaga kita. Kemudian ya sholat duha dilaksanakan setiap hari. Kemudian sholat pendek, kemudian sholat duduk bersama.
Mungkin kalau nanti ada kelemahan kita bisa memperbaiki visi tersebut di tahun ajaran baru. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kegiatan sehari-hari siswa itu sudah menunjukkan berbudi pekerti dulu? Sudah Bapak ya? Bagaimana? Insya Allah sudah. Iya, insya Allah sudah gitu. Bagaimana Bu? Namanya itu kan ya sering ada lupa. Oke. Kita sudah memberi contoh. Ya. Misalnya ada pelanggaran yang sudah selalu mengingatkan. Oke. Nah, ini menurut saya itu kita itu sudah melaksanakan itu, oke? Kita sudah melaksanakan dalam kegiatan pembiasaan sehari-hari, oke? Tetapi kita mungkin tidak merasakan kalau itu sudah visinya itu sudah kita laksanakan. Seperti pada waktu setiap hari kita kan dibuat piket, ya. Datangnya kan datang pagi itu kan dibuat piket. Datang terlebih dahulu kita harus berdiri berdiri di gerbang menyambut siswa. Nah, itu anak kan dilatih untuk ketika mau masuk gerbang sekolah itu sepeda dinaiki atau dituntun. Nah, dituntun itu juga sudah berbudi luhur Bu, sudah membentuk karakter siswa, ya. Kemudian ketemu Bapak Ibu guru, saliman, kemudian membiasakan kegiatan 5S, itu juga sudah kegiatan membentuk karakter. Kemudian seperti yang kemarin, kegiatan yang kita sudah programkan dan sudah berjalan dengan baik, yaitu kita membentuk kantin kejujuran. Betul, kantin kejujuran itu juga melatih karakter siswa agar mereka dapat bersikap jujur dan bertanggung jawab. Nah, kemudian mau keluar juga minta izin, itu juga melatih membentuk akhlak anak-anak, yaitu kesopanan. Nah, kemudian dari aspek menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, apakah aspek ini sudah kita laksanakan nih? Indikatornya yaitu peserta didik dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam belajar. Bagaimana? Oke, dalam pembelajaran. Kita selalu update. Oke. Bagaimana dalam belajar yang sesuai dengan zamannya. Oke. Kemudian ilmunya juga seperti itu kita sesuaikan dengan perkembangan. Oke. Untuk menuju ke sana. Oke. Ya, ini untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ya kita sudah melaksanakan ya Bapak Ibu ya. Sudah melaksanakan dalam pembelajaran sehari-hari, di mana anak-anak itu dalam proses pembelajaran juga sudah kita kenalkan dengan namanya perangkat lunak pembelajaran. Seperti kemarin Bu Anis meminta muridnya untuk yang karena Bu Anis kan memegang kelas tinggi ya, memegang kelas 6 itu istilahnya kalau di koordinasi itu mudah, oke? Anak-anak disuruh membawa HP, kemudian Bu Anis menuntun setiap langkah-langkah pembelajarannya. Itu sudah memperkenalkan teknologi dalam hal yang kebaikan. Karena teknologi yang kita miliki itu bagaikan dua sisi mata uang, ya. Istilahnya kalau kita dapat secara bijak menggunakan teknologi tersebut, kita akan mendapatkan manfaatnya. Tapi sebaliknya jika kita salah menggunakan teknologi tersebut, maka akan membawa kemasakatan atau membawa kemudaratan yang kira. Seperti sekarang itu istilahnya itu kita harus mengajarkan anak-anak itu mungkin dalam pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kita bisa juga menyelipkan pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya pada waktu kita memberikan kalimat saran. Nah, kalimat saran itu bagaimana sih kalimat saran yang baik dan yang baik dan yang bagus itu yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Karena saya baca-baca itu di media sosial itu banyak sekali istilahnya komentar-komentar yang tidak patut diunggah di media sosial. Setelah ditelusuri ternyata itu yang mengirim komentar-komentar negatif itu ternyata malah anak-anak kecil.
anak-anak itu kan kita latih untuk menggunakan Google Form, kita kenalkan Google Form, kemudian kita kenalkan dengan apa lagi? Zoom, kemudian Google Classroom. Nah, teknologi tersebut Bapak Ibu sekarang kan sudah endemi ya, masih tetap bisa jenengan gunakan, tetap masih pembelajaran dari kemarin yang berbasis teknologi itu tetap bisa jenengan gunakan atau jenengan pertahankan di pembelajaran tatap muka. Contohnya, ketika ulangan kita tidak usah mencetak print out atau menggunakan paper. Nah, itu kan kita bisa langsung menggunakan apa? Google Form. Nah, untuk forum diskusi kita juga bisa menggunakan yaitu Google Classroom. Nah, selain itu di dalam teknologi itu kita juga bisa menyelipkan media pembelajaran yang interaktif, interaktif menggunakan aplikasi. Di situ nanti pasti anak-anak akan sangat antusias. Contohnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan pembelajaran itu sebagai permainan digunakan sebagai bahan pembelajaran seperti aplikasi apa? Quizizz, kemudian apa lagi? Football, Kakao, itu juga bisa kita aplikasikan. Mungkin lain waktu kita istilahnya membuka forum membuka diskusi, istilahnya kita saling berbagi ilmu mungkin seperti Bu Vina itu istilahnya pandai dalam menggunakan aplikasi Kakao. Nah, itu nanti bisa kita sebarkan, bisa kita tularkan kepada teman-teman yang lain Mungkin Pak Adit ahli dalam membuat aplikasi Quizizz. Nah, nanti juga bisa ditularkan kepada teman-temannya. Istilahnya kita itu sinau bareng, kumpul bareng, nggak ada istilahnya yang lebih baik atau yang lebih buruk. Kita sama-sama sifatnya yaitu belajar. Sedangkan berwawasan kebangsaan, di sini tadi berwawasan kebangsaan itu kita harus mempunyai jiwa nasionalis dan mungkin peduli terhadap lingkungan. Nah, dari visi lembaga ini saya buat di dalam kegiatan calon guru penggerak itu saya turunkan menjadi kalimat prakarsa perubahan. Kalimat prakarsa perubahan yang saya susun di dalam kegiatan calon guru penggerak yaitu menggali kreativitas dengan sikap peduli wawasan lingkungan. Nah, ini saya susun kalimat prakarsa perubahan ini saya ambil dari menggali kreativitas. Itu poin kreativitas itu saya ambil dari nilai profil pelajar Pancasila yaitu kreatif. Kemudian peduli wawasan lingkungan itu saya ambil dari visinya lembaga kita yaitu berwawasan kebangsaan. Karena saya melihat itu di lembaga kita itu potensinya banyak sekali baik itu potensi fisik maupun non fisik. Potensi fisiknya yaitu lembaga kita itu termasuk lembaga terbesar di Kecamatan Talun. Kira lapangannya berapa? 2, sungguh sangat mewah sekali. 2. Nah, kemudian di samping kiri, di samping belakang ini kemudian di samping belakangnya lagi itu banyak lahan yang kosong. Nah, lahan yang kosong itu merupakan sebagai kekuatan kita atau potensi kita yang harus kita kembangkan. Nah, di sini saya ingin membuatnya itu dari kegiatan baca yaitu membuat pertanyaan utama tadi. Pertanyaan utama yaitu menentukan arah penyelidikan atau kekuatan peluang untuk mendefinisikan tujuan, provokasi, menginisiasi perubahan. Nah, di sini saya membuat pertanyaan karena lingkungan sekolahnya yang sangat luas, itu kan terjadi mengapa lingkungan sekolah kotor dan banyak sampah organik dan anorganik. Dia nggak membaca Bu, dia kenyataan dia itu fakta dia. Dan yang kedua, bagaimana solusi lingkungan sekolah bersih dari sampah organik dan sampah anorganik. Yang ketiga, siapakah yang akan menindaklanjuti permasalahan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, dari langkah B saya buat 3
kegiatan saya selaraskan dengan kegiatan P5 dalam kurikulum Merdeka. Di mana di semester 1 kemarin itu sekolah kita P5-nya itu mengambil gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup bagaimana yang berkelanjutan itu? Berarti gaya hidup yang bersih. Ya. Nanti dari gaya hidup berkelanjutan itu nanti P5-nya dikembangkan di kegiatan P5 semester 2 yaitu kewirausahaan. Di mana nanti anak-anak ini organik dan sampah organiknya itu kita jadikan sebagai pupuk tanaman, sayuran dan bunga. Nah, dari hasil panennya itu nanti dilanjutkan di P5 di semester 2 yaitu kewirausahaan, di mana nanti anak-anak itu kita ajak atau kita latih untuk berwirausaha, bagaimana cara mengemas produk-produk tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, dalam pengemasan dan penjual itu istilahnya kita juga sudah menyediakan pembelajaran IPA masuk, yaitu tentang apa Bapak Ibu? Tentang mengenalkan bagian-bagian tanaman, dan keterampilannya juga nampak, yaitu dalam kegiatan anak-anak dapat melestarikan lingkungan yang ada di sekitar. Kalau matematika mungkin kita bisa menyelipkan yaitu apa Bu? Matematika jual beli, menghitung prosentase untuk analogi harga seperti itu juga nampak dalam pembelajaran. Sehingga dalam kegiatan tersebut anak tidak akan menyadari bahwa mereka itu sudah belajar suatu konsep, langsung ke aplikasinya. Nah, pada tahap C yaitu jabatan rencana, di sini saya menyusun 5 pertanyaan seperti yang tampak di layar, yaitu siapa saja yang terlibat dalam program sekolah bahasa lingkungan, kemudian bagaimana mengolah sampah organik dan sampah organik sehingga dapat dimanfaatkan. Sebagai penutup, di sini kita akan mengisi kalimat tumpang ya, kalimat tumpang. Tadi setiap individu kita sebagai pendidik pasti mempunyai impian atau visi atau cita-cita yang ingin kita berikan kepada peserta didik. Nah, coba Bapak Ibu bisa menuliskan kalimat tumpang tersebut pada kertas yang sudah saya berikan. Sebagai seorang guru itu, kita memimpikan murid yang bagaimana? Kita mendengarkan impian dari Ibu Vina. Apa yang ingin Ibu Vina mimpikan terhadap murid-murid? Umpamanya saya sebagai seorang guru itu memimpikan murid yang kreatif atau yang sopan seperti itu. Mau Bu Vina? Terima kasih. Sebagai seorang guru, saya memimpikan murid yang tidak hanya pandai dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga sesuai atau murid yang bertakwa berkalimat, yang bersopan santun terhadap
ya. Ini warna saya warna kuning itu warna yang cerah, secerah harapan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, ya. Dimana nanti kita dalam pengaplikasiannya kita berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan atau mendesain pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka itu memperoleh kebahagiaan dan keselamatan untuk dirinya sendiri dan sebagai anggota masyarakat. Terima kasih atas partisipasi panjenengan semua dalam forum